Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat sekalian, alhamdulillah kita sekarang masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu tentang bagaimana perjalanan hidup Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas sampai ke kota Bogor. Nah, bagaimana perjalanan beliau? Mari kita bacakan. Selama di Betawi, Al-Habib Abdullah berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi setelah beliau bebas dari penjara Belanda selama 7 tahun di penjara tersebut, beliau mulai berdakwah kembali. Jadi beliau berdakwah di satu tempat ke tempat yang lain di daerah Betawi atau Jakarta sekarang, hingga akhirnya beliau memasuki kawasan Bogor. Saat itu masyarakat begitu senang dengan kedatangannya, hingga beberapa tokoh masyarakat setempat meminta agar beliau tinggal dan menetap di Bogor, tepatnya di kawasan Empang. Maka tawaran itu pun diterima oleh Habib Abdullah dengan ikhlas, karena tujuannya adalah dakwah menyeru umat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mulailah lembaran baru bagi Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Mulailah beliau berdakwah di kawasan Empang. Dalam dakwahnya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas selalu memberikan tauladan dan akhlak, zuhud dan wara'. Tiap selepas solat maghrib, beliau mengajak murid-muridnya untuk membaca Al-Quran, salawat, serta membaca Ratib Al-Attas dan Ratib Al-Haddad, sebagaimana kebiasaan juga kita di Ar-Syafat, ya. 2 ratib ini selalu kita baca. Untuk menyempurnakan dakwahnya, beliau mendirikan sebuah masjid di kampung Empang, Bogor, yang diberi nama Masjid An-Nur. Kini di sekitar areal masjid tersebut terdapat peninggalan sebuah rumah kediaman Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Saat ini rumah tersebut ditempati cucu beliau sekaligus khalifahnya. Di dalam rumah itu terdapat kamar khusus milik Al-Habib Abdullah yang berisi beberapa peninggalan-peninggalannya. Jadi peninggalan-peninggalan beliau masih ada dan tersimpan di sana. Di antara tempat tidur beliau, almari, cermin, tongkat, gamis, sorban, sajadah, mushaf Al-Quran, serta beberapa peninggalan lainnya milik beliau, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang hingga sekarang masih tersimpan utuh. Sebagian juga disimpan oleh cucu beliau, yaitu almarhum Al-Habib Hasan bin Ja'far Asgaf, pimpinan Majelis Nurul Mustafa, yang baru saja meninggal dan dimakamkan hari ini, yaitu hari Kamis tadi ba'da duhur di Cilodong, Depok. Mudah-mudahan Allah ampuni segala macam salah dan hilaf beliau. Allah tempatkan beliau di tempat yang seindah-indahnya di alamnya. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa cintanya kepada Maulana Nabi Muhammad, dan beliau adalah bukti orang yang dimuliakan karena memuliakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya juga, Habib Hasan bin Ja'far Asgaf. Nah, kita lanjutkan. Di kampung Empang tersebut, beliau menikah dengan seorang putri bangsawan setempat. Dari sanalah ia mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas. Hingga saat ini tercatat ada 85 bangunan di kampung Empang yang dalam sertifikatnya atas nama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi beliau ini menikah dengan salah satu anak bangsawan yang ada di sana, sehingga beliau mendapatkan wakaf tanah yang banyak dan sebagainya. Sampai detik ini ada 85 bangunan di Empang, Bogor itu atas nama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Nah, semasa hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya,
beliau istiqamah membaca kitab Dalail Khairat, yaitu kitab yang berisi salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan kitab ini juga dawam kita baca di Al-Syafat ba'da subuh, biasanya bersama para santri, yang setiap harinya dibaca sebanyak 1000 kali. Subhanallah, beliau membaca 1000 kali dalam setiap harinya. Karena keistiqomahannya itu, beliau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa keanehan yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia, yang biasa disebut dengan karamah. Nah, dalam slide-slide berikutnya, dalam bagian-bagian berikutnya, kita akan ceritakan beberapa karamah daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Yang menarik yang kita ingin bahas di bagian ini, beliau tadi diceritakan bahwasannya beliau menikah dengan seorang putri bangsawan yang ada di daerah Empang tersebut. Siapakah beliau? Beliau adalah keturunan daripada Bah Dalam Sholawat, yang sangat terkenal dengan sebutan Bah Dalam Sholawat. Siapa itu Bah Dalam Sholawat? Bah Dalam Sholawat ini disebut Adipati kedua Bogor, atau orang juga menyebutnya dalam sejarah Bupati pertama Bogor, begitu ya. Beliau bernama Raden Adipati Surya Winata, atau juga disebut dengan Raden Kiai Haji Muhammad Siraj. Jadi nama gelar beliau Raden Surya Winata, tapi karena beliau juga seorang yang terdidik secara Islam dengan baik, maka beliau punya gelar kekiaian juga yang disebut dengan Raden Kiai Haji Mas Siraj atau Bah Dalam Sholawat. Sebutan Bah Dalam Sholawat ini karena beliau sangat gemar bersolawat dan sering bersolawat di masjid yang didirikan oleh kakeknya. Jadi kakeknya adalah penggagas atau pendiri satu masjid jami pertama yang ada di kota Bogor. Jadi masjid mungkin ada di daerah-daerah yang lain, tapi masjid pertama, yaitu masjid jami pertama, adalah masjid yang sekarang disebut dengan Masjid At-Tahiriyah, mengambil nama daripada kakek beliau ini yang bernama Raden Haji Muhammad Thohir, atau yang disebut dengan Aulia Kampung Baru. Nah, jadi beliau ini, Bah Dalam Sholawat ini adalah Raden Suryawinata bin Raden Tumanggung Arya Wiranata, yang biasa disebut yaitu Dalam Sepuh, Bah Dalam Sepuh. Beliau bapaknya daripada Bah Dalam Sholawat ini atau Bah Dalam Sepuh ini meninggalnya di Mekah. Baru Bah Dalam Sepuh ini bin Raden Haji Muhammad Thohir, Aulia Kampung Baru, pendiri Masjid At-Tahiriyah atau Masjid Agung Empang. Jadi ceritanya dulu kalau mau sholat Jumat, orang itu memarkirkan atau mengikat kudanya begitu ya di alun-alun tersebut di depan masjid ini. Mandinya di Sungai Cisadane dekat daripada Empang ini, baru sholat Jumatnya di sana begitu. Masjid ini sangat bersejarah dan menjadi masjid pertama yang ada, jadi masjid jami yang ada di kota Bogor ini. Nah, maka dari keturunan Al-Habib Abdullah bin Muhsin dan daripada istrinya yang mana daripada putri Bah Dalam Sholawat, muncullah keturunan yang sangat banyak yang sekarang menjadi penghuni atau yaitu yang meneruskan kehidupan yang ada di Empang Bogor. Rata-rata hampir seluruh yang ada di sana daripada tokoh-tokohnya
dan dari orang yang asli di sana adalah orang yang sudah berasimilasi dengan keturunan Mbah Dalem Sholawat ini. Nah, Mbah Dalem Sholawat atau mertuanya ini adalah Bupati Bogor pertama, yang mana sebelumnya bertugasnya menjadi bupati di daerah Kerawang, begitu ya. Setelah beberapa waktu di daerah Kerawang, beliau diberikan tugas dan yang memberi nama daripada Purwakarta. Jadi Purwakarta sekarang itu yang menjabat sebagai bupati selama 21 tahun, mulai tahun 1821 adalah Mbah Dalem Sholawat. Bahkan yang kemarin di acara haulnya Mbah Dalem Sholawat yang ke-151 diceritakan sejarah beliau, bahwasannya yang beri nama daripada Purwakarta itu, Purwa itu artinya suatu tempat, begitu ya, satu daerah, Karta yang akan ramai, tempat yang akan ramai, Purwakarta. Itu yang memberikan nama tersebut adalah Mbah Dalem Sholawat atau Raden Surya Winata atau Raden Kiai Haji Muhammad Siraj, nama beliau. Nah, yang lebih dikenal dengan Mbah Dalem Sholawat ini, itulah mertua beliau, dan antara beliau dan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas terus mengembangkan keislaman di daerah tersebut sehingga Islam berkembang pesat di Bogor. Nah, itu sedikit sejarah masuknya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ke Empang Bogor. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi referensi bagi kita dan menambah daripada pengetahuan kita tentang sejarah para aulia dan sejarah tempat-tempat yang bernilai yang ada di sekitar kita. Jadi kita generasi selanjutnya ini adalah generasi yang harus tahu sejarah orang-orang terdahulu agar kita menjadi orang yang bijak dalam hidup dan bisa menjadikan perjalanan hidup beliau-beliau itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, Mbah Dalem Sholawat ini bila diteruskan daripada nasabnya setelah daripada Batohir atau Aulia Kampung Baru itu bin Raden Tumenggung Arya Wiradireja dalam Sukaraja, bin Raden Tumenggung Wiradinata dalam Kampung Baru, bin Raden Wiramanggala dalam Tarikolot, bin Raden Arya Wiratanu Datar dalam Cigundul, bin Raden Arya Wangsa Gopara, dan seterusnya. Nah, makamnya di Empang juga. Terus dia di kalau dari arah Luwiliang atau dari arah Bogor Gunung Batu itu sebelum daripada makam Habib Abdullah bin Muhsin, dekat berseberangan begitu ya dengan Masjid At-Tahiriyah. Nah, itulah daripada sejarah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya bagi kita semua, insyaallah. Nah, fadhal bisa kita bergabung lagi insyaallah di video-video selanjutnya tentang bagaimana jejak karomah daripada Nabi Abdullah bin Muhsin Al-Attas, insyaallah. Nantikan video selanjutnya, mudah-mudahan kita sehat walafiat dan bisa mengambil manfaat daripada perjalanan aulia ini. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.